It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzian Nasution dengan NIM 2523076 perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang input. Input atau output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Yang kedua, sistem input dan output komputer. Sistem input pada komputer adalah cara untuk memasukkan data atau instruksi ke dalamnya. Ini memungkinkan pengguna atau perangkat layar untuk berinteraksi dengan komputer. Beberapa contoh sistem input sebagai berikut. Pertama, keyboard. Pengguna menggunakan keyboard untuk memasukkan teks, angka, atau perintah lainnya ke dalam komputer. Yang kedua, mouse. Mouse digunakan untuk mengontrol kursor dan memberikan input seperti klik, gerakan, dan lainnya. Touchscreen. Layar sentuh memungkinkan pengguna untuk memberikan input dengan menyentuh langsung layar komputer. Mikrofon. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara atau audio ke dalam komputer. Yang ketiga, fungsi modul. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran pada antara perangkat luar tersebut dengan memori. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Yang keempat adalah struktur modul. Terdapat berbagai macam modul input dan output seiring berkembangnya komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut dengan PPI. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul input dan output, terdapat kemiripan struktur. Yang kelima, teknik masukan. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input dan output, yaitu yang pertama, input dan output terprogram, interrupt driven input dan output, dan DMA. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunanya disesuaikan sesuai untuk kerja masing-masing teknik. Input dan output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul. CPU mengeksekusi program yang diberikan operasi kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input dan output selesai dilakukan oleh modul, sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Interrupt driven. Teknik interrupt driven memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah pada modul bersamaan dengan perintah yang dijalankan oleh modul. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, dia akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Direct memory access. Teknik yang dijelaskan sebelumnya adalah input terprogram dan interrupt driven input. Keduanya masih memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul masih melibatkan CPU secara langsung. Tetapi direct memory access ini bertolak dari kelemahan-kelemahan di atas. Apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan direct memory access.
Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input atau output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan prosesnya tanpa banyak bergantung dengan interupsi. Yang pertama dengan NIM 252386 akan menjelaskan tentang output. Output adalah keluaran unit atau perangkat luar yang digunakan untuk menampilkan atau menerjemahkan data yang keluar dari mikroprosesor komputer. Perangkat luar yang menangkap output dari sistem mikroprosesor ini misalnya data digital yang ditampilkan pada layar monitor atau data script yang dicetak pada printer dan sebagainya. Fungsi output pada komputer yaitu untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Perangkat output biasanya digunakan untuk menerima hasil olahan komputer seperti printer, monitor, speaker, dan sebagainya. Perangkat-perangkat output antara lain: 1. Monitor, yaitu keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. 2. Printer, yaitu alat yang berfungsi untuk mencetak data dari komputer baik berupa teks maupun gambar. 3. Speaker, yaitu perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Selanjutnya, fungsi modul input atau output, yaitu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat atau lebih, yang bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama maupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Struktur modul input atau output. Ada berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul input atau output, terdapat kemiripan struktur antar muka modul input atau output ke CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting blok logika input atau output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Jadi kesimpulan dari makalah kami ini adalah: 1. Pentingnya interaksi, yaitu modul input dan output merupakan bagian penting dari sistem komputer yang memungkinkan interaksi antara manusia ataupun perangkat dengan komputer. Yang kedua, dua aspek penting input dan output memiliki peran yang sama-sama penting dalam fungsi komputer. Input memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer, sementara output menghasilkan informasi atau hasil dari proses yang telah dilakukan komputer. Yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah beragam perangkat. Terdapat beragam perangkat input dan output yang digunakan dalam komputasi seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan lain-lain. Dan keempat, teknologi berkembang. Seiring perkembangan teknologi, perangkat input dan output terus berkembang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, kecepatan, dan keandalan. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih
Kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.